Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita bersama. Baik, di sini saya akan memberikan kuliah terkait ilmu penyakit tanaman dengan kode mata kuliah TPP 4602. Perkenalkanlah pertama-tama, saya adalah Iqbal Erdiansah SPMP. Di sini saya sebagai staf mengajar yang akan mengajar dan membimbing para mahasiswa dan mahasiswi program studi teknologi produksi tanaman pangan jurusan produksi pertanian Politeknik Negeri Jember, di mana kuliah ilmu penyakit tanaman ini merupakan mata kuliah wajib yang memang harus ditempuh oleh mahasiswa dan mahasiswi semester 4. Kemudian untuk kontrak kuliah yang selanjutnya, di mana mata kuliah ilmu penyakit tanaman ini dilaksanakan oleh mahasiswa semester 4 dengan kode mata kuliah TPP 4602 dengan jumlah SKS adalah 1, 2 atau jumlah SKS-nya adalah 3, di mana 1 SKS itu meliputi perkuliahan dan 2 SKS meliputi praktikum. Sehingga dalam waktu 1 minggu kita akan bertemu selama 2 kali tatap muka untuk kegiatan praktikum. Namun untuk perkuliahan cukup 1 kali. Di mana saudara-saudara harus mengetahui bahwasannya untuk pengampu mata kuliah ilmu penyakit tanaman, yang pertama adalah saya sendiri, yaitu Pak Iqbal Erdiansah. Di sini saya ditunjuk sebagai koordinator mata kuliah. Kemudian pengampu kedua di sini akan kalian ketahui, yaitu Bapak Dr. Insinyur Muhammad Syarif MP. Kemudian untuk pengampu yang ketiga adalah Bapak Galindra Fathudinata SPMP, di mana perkuliahan akan kita tentukan untuk total pertemuannya yaitu sebanyak 16 kali tatap muka. Ini untuk masa perkuliahan. Kemudian untuk praktikum kita akan melaksanakan 12 kali tatap muka. Kemudian ini adalah merupakan capaian pembelajaran yang harus dicapai oleh mahasiswa semester 4 program studi teknologi produksi tanaman pangan yang menempuh ilmu penyakit tanaman, di mana capaian pembelajaran ini ditentukan oleh capaian pembelajaran dari program studi, kemudian di breakdown lagi menjadi capaian pembelajaran mata kuliah, di mana pembelajaran program studi di sini mahasiswa harus memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugas. Kemudian capaian yang kedua yaitu memiliki tanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Sehingga kalian harus bertanggung jawab di bidang keahlian. Nah, di sini tentunya kalian harus sudah paham dan harus mengetahui di mana ilmu penyakit tanaman ini merupakan mata kuliah wajib. Kemudian capaian yang ketiga adalah menguasai konsep dan teoritis penyakit dan perlindungan tanaman secara tepat. Capaian yang keempat adalah mampu mengidentifikasi dan melakukan perlindungan tanaman dengan tepat dan jelas. Yang selanjutnya, capaian pembelajaran yang selanjutnya adalah dapat melakukan perlindungan tanaman pangan dengan tepat. Kemudian, capaian pembelajaran mata kuliah ilmu penyakit tanaman, ini yang harus kalian ketahui, bahwasannya mahasiswa harus mampu menjelaskan arti penting klasifikasi, kemudian penggolongan, dan serangan penyakit yang memang menyerang dari tanaman pangan. Kemudian capaian pembelajaran yang kedua adalah mahasiswa mampu menjelaskan bioekologi, siklus hidup penyakit, gejala, dan tanda serangan dari penyakit tanaman.
Kemudian capaian yang ketiga adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang distribusi dan penularan bagi setiap penyakit yang menyerang tanaman pangan. Kemudian capaian pembelajaran yang keempat adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang identifikasi penyakit di lapang dan pengendalian penyakit tanaman pangan secara tepat. Sehingga ini yang harus memang dikuasai oleh para mahasiswa semester 4 program studi teknologi produksi tanaman pangan. Kemudian untuk pokok bahasan kuliah ilmu penyakit tanaman, di mana tadi saya mengatakan bahwasannya kita ada 16 tatap muka ya, 16 kali tatap muka, di mana dari 16 tatap muka itu akan dibagi oleh tim teaching atau tim pengampu mata kuliah ilmu penyakit. Yang pertama, tugas saya di sini untuk minggu pertama saya akan menjelaskan terkait dengan kontrak perkuliahan dan pengenalan ilmu penyakit tanaman. Kemudian untuk minggu kedua, penggolongan arti penting dan klasifikasi penyakit tanaman pangan. Kemudian untuk minggu ketiga, di sini saya akan memberikan pengetahuan terkait dengan gejala dan tanda penyakit tanaman pangan. Kemudian untuk minggu keempat dan kelima, ini merupakan bioekologi dan penyebaran penyakit tanaman pangan. Kemudian untuk minggu keenam, di sini saya akan memberikan kuliah terkait dengan siklus hidup penyakit tanaman. Kemudian untuk minggu ke-7 akan disampaikan oleh Bapak Dr. Insinyur Muhammad Syarif MT. Beliau akan menjelaskan terkait konsep segi 3, segi 4, dan 5 penyakit tanaman. Kemudian dilanjutkan dengan minggu ke-8, itu merupakan ujian tengah semester. Kemudian minggu ke-9, di sini akan dijelaskan terkait dengan distribusi dan penularan penyakit tanaman. Minggu ke-10 merupakan topik yang akan diangkat adalah pengenalan penyakit tanaman padi dan pengendaliannya. Untuk minggu 11 merupakan pengenalan penyakit tanaman jagung dan pengendaliannya. Kemudian akan dilanjut di minggu 12 akan diampu oleh Bapak Galindra Farhudinata, di mana minggu ke-12 dan 13 merupakan pengenalan penyakit tanaman kacang-kacangan dan bagaimana cara pengendaliannya. Kemudian minggu ke-14 dan 15 merupakan pengenalan penyakit tanaman ubi-ubian dan pengendaliannya. Serta untuk minggu ke-16, ini merupakan minggu terakhir akan dilaksanakan ujian akhir semester. Ini merupakan referensi utama, selain referensi yang lain yang memang wajib harus dibaca oleh para mahasiswa yang akan menempuh kuliah ilmu penyakit tanaman. Di mana untuk referensi yang pertama, ini merupakan Agrios tahun 88, ini merupakan textbook ya, mungkin bisa ditemui di perpustakaan. Nah, ini merupakan buku wajib yang memang harus kalian ketahui. Kemudian ada Haryono Semangun tahun 96 dengan judul Pengantar Ilmu Penyakit Tumbuhan, Universitas Gadjah Mada Jogja. Kemudian Haryono Semangun tahun 96 Penyakit-penyakit tanaman hortikultura di Indonesia. Kemudian ada dasar-dasar ilmu penyakit tumbuhan. Dan untuk referensi yang kedua adalah hasil penelitian-penelitian terkait dengan penyakit tanaman, bisa kalian temukan di web Google Scholar dan jurnal-jurnal penelitian secara online. Baik, di sini saya akan memberikan metode pembelajaran. Yang pertama, untuk perkuliahan di sini saya akan memberikan kuliah ceramah ya, seperti saat ini, di mana materi-materi itu bisa kalian dapatkan. Yang pertama, kita akan bertatap muka dan bertemu secara daring. Di Zoom meeting ini. Kemudian yang kedua, materi dapat kalian unduh
di website e-learning jurusan produksi pertanian. Kemudian dari kuliah itu juga ada penilaian terkait dengan kuis dari e-learning, kemudian tugas dan makalah ya. Kemudian untuk praktikum sama halnya saya lakukan dengan asistensi. Biasanya saya akan memberikan ceramah terkait topik yang akan kita berikan di praktikum. Itu pun juga kita biasa bertemu di Zoom meeting, kemudian melalui video tutorial yang saya unggah di kanal YouTube. Kemudian yang kedua, untuk praktikum kita akan biasa melaksanakan survei lapang ya, di mana di dalam survei lapang itu kita akan mempelajari identifikasi penyakit, di mana penyakit itu akan kita temukan yang berada di areal persawahan milik petani utamanya, kemudian kita berikan studi kasus ya, di mana kasus-kasus utama yang berada di lingkungan sekitar kita, daerah kita, selain di laboratorium. Kemudian untuk tugas kuliah dan praktikum, yang pertama adalah pembuatan makalah, kemudian yang kedua adalah review jurnal, kemudian yang ketiga ini biasanya dilakukan dengan survei lapangan. Ini merupakan website yang memang ada di jurusan produksi pertanian, di mana selama proses kuliah dan praktikum ini dapat diunggah di akun dosen masing-masing. Nah, jadi untuk kuliah ilmu penyakit tanaman ini dapat diakses di e-learning ya, sehingga jelas di sini terdapat materi-materi terkait dengan materi kuliah, kemudian ada materi-materi dari beberapa dosen ilmu penyakit tanaman, ini bisa diakses di e-learning JPP. Ini merupakan materi terkait praktikum ya, bisa dilihat di sini ada materi. Kemudian untuk penilaian ya, penilaian untuk ujian tengah semester, kemudian ujian akhir semester, tugas mandiri, kemudian nilai lapang, kemudian sikap, tugas, kuis, kemudian presensi. Ini untuk penilaian kuliah dan praktikum. Sehingga untuk nilai kuliah dibagi menjadi 3 ya, ada UTS, ada UAS, masing-masing bobot penilaiannya adalah 20%. Kemudian untuk tugas mandiri 10%, untuk nilai praktikum ada nilai lapang, itu bobot penilaiannya 20%, kemudian sikap 10%, tugas dan kuis itu 10%, dan ujian akhir praktikum, responsi, pretest dan posttest bobot nilainya adalah 10%. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila mahasiswa ingin ada komunikasi ataupun ingin sharing terkait dengan ilmu penyakit tanaman, bisa hubungi email saya iqbal@polij.ac.id, kemudian bisa WA saya di nomor 085 608 079 763. Kemudian akan saya hadirkan kepada saudara-saudara cuplikan video pengajaran, kemudian cuplikan video praktikum. Baik untuk video terkait perkuliahan dan praktikum juga dapat diakses di kanal YouTube saya, di mana kalian bisa melihat dan menyaksikan pada beberapa video di sini pada setiap mata kuliah dan praktikum yang saya upload. Khususnya di sini terkait dengan ilmu penyakit tanaman,
kalian bisa melihat secara langsung untuk khususnya untuk praktikum ya. Di sini ada, jadi di sini ada video tutorial saya terkait kuliah ilmu penyakit dan praktikum dari ilmu penyakit tanaman. Baik, untuk tata tertib perkuliahan dan praktikum, mahasiswa harus memenuhi presensi 80%. Jika mahasiswa yang presensinya kurang dari 80%, maka tidak bisa mengikuti ujian. Karena aturan ini sudah berlaku di lembaga kita. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, di sini kita akan melanjutkan materi kita terkait dengan ilmu penyakit tanaman, di mana saudara-saudara semuanya sudah ketahui bahwasannya penyakit tumbuhan adalah suatu rangkaian proses fisiologis yang merugikan, di mana penyebabnya itu adalah patogen tanaman. Di mana patogen tanaman itu sudah kalian ketahui semuanya adalah mikroorganisme yang dapat menyebabkan penyakit karena terdapatnya perubahan secara fisiologis, kemudian perubahan secara morfologis, dan juga berkaitan dengan perubahan genetis. Di mana penyebab penyakit yang sudah kalian ketahui terdapat 4 yang memang sudah umum masuk ke dalam fitopatologi atau ilmu penyakit tumbuhan. Yang pertama adalah virus, yang kedua adalah cendawan, yang ketiga adalah bakteri, dan yang keempat adalah nematoda parasit tanaman. Arti penyakit tumbuhan yang merugikan dan juga penyakit tumbuhan yang menguntungkan pada sisi kehidupan manusia. Di mana secara otomatis kalian sudah bisa ketahui bahwasannya yang merugikan itu tentunya dapat menurunkan kualitas dan kuantitas suatu produk, di mana produk yang dimaksud saat ini adalah bisa produk panen, pasca panen, kemudian produk nilai-nilai agronomisnya, baik dari pertumbuhan, kemudian pada saat pembenihan, pada saat proses-proses yang lain. Di mana di sini kita akan melihat bahwasannya arti penting dari penyakit tanaman itu dari nilai ekonominya tentunya menurun. Karena kenapa kok menurun? Karena terdapatnya kerusakan-kerusakan baik secara morfologis ataupun secara fisiologis. Secara morfologis tentunya dapat kalian ketahui semua dari gejala, kemudian dari tanda yang dihasilkan pada tanaman budidaya. Tentunya ada perubahan-perubahan dan keanehan-keanehan yang tentunya karena kita adalah fungsi ekonomi pertanian dan agronomisnya yang kita lihat, maka tentunya ada penyusutan produksi. Ada penyusutan atau perubahan yang memang itu perubahan secara signifikan dapat menurunkan jumlah bobot, kemudian berat, serta ukuran. Di mana bobot biasanya kalau tanaman padi dalam 1 hektarnya bisa kalian taksir di sana bisa menghasilkan gabah sebanyak 7-8 ton per hektar. Namun karena terdapatnya serangan yang berat, karena memang gejala serangan itu masih bisa dibeda-bedakan antara gejala serangan ringan, kemudian 50% serta serangan berat. Bahkan ada yang sampai bisa menurunkan hasil secara total. Ada penyakit-penyakit yang memang secara nyata itu bisa menurunkan bobot, jumlah, serta ukuran secara signifikan sampai menjadi gagal panen. Itu banyak. Boleh kalian bertanya di sini,
langsung bisa bertanya terkait dengan bahasan-bahasan yang kita berikan kepada kalian saat ini. Kemudian untuk nilai ekonomis turun, di sini terdapat juga penurunan mutu produk seperti bentuk, kemudian warna, kemudian tekstur, aroma, dan rasa. Jadi perubahan-perubahan secara signifikan itu dapat kita lihat dengan mata telanjang kita secara fisiologis, kemudian dengan bantuan panca indera kita yaitu mata, kemudian indera peraba, kemudian rasa juga pada pengecapan kita. Jadi untuk melihat suatu perubahan secara fisiologis ataupun morfologis, tentunya baik penurunan mutu produk seperti warna, tekstur, dan tentunya perubahan-perubahan secara signifikan itu dapat kita lihat. Contohnya serangan bakteri tanaman. Nih, jalan ya slide-nya ya. Jalan, Pak. Ya, ini untuk penurunan mutu produk seperti bentuk, warna, tekstur, aroma, dan rasa sudah kalian lihat pada slide ini. Contohnya perubahan bentuk, artinya bentuknya tidak teratur, mengecil, kemudian mengembang atau bisul, benjol. Kemudian untuk warna ini menjadi kusam, coklat kehitaman, dan perubahan-perubahan yang lain. Kemudian untuk tekstur, nah ini bisa menjadi hancur, robek, dan lembek. Kemudian aroma ini baunya tentunya sangat menyengat, bau busuk. Kemudian rasanya menjadi pahit, hambar, dan tidak seperti produk-produk yang memang sudah secara nyata itu perubahan-perubahan itu tidak terjadi ya. Utamanya adalah ketika kita melihat produk-produk secara morfologi ini kan hanya bisa dilihat secara visual ya, dengan bantuan beberapa panca indera kita untuk melihat bentuk, warna, tekstur, aroma, dan rasa. Namun mungkin untuk rasa itu tidak bisa kalian cicipi kalau sudah terdapat perubahan-perubahan secara morfologi ketika kita melihat perubahan tersebut. Jadi ini untuk penurunan mutu produk ya pada bahan-bahan atau produk-produk pertanian kita, contohnya seperti buah, kemudian pada tanaman, ini perubahan bentuk, perubahan warna, kemudian aroma, ini tentunya juga sudah berubah. Ini perubahan bentuk, terdapat benjolan. Nah, ini sebenarnya alat perkembangbiakan dari suatu cendawan. Nah, ini menimbulkan beberapa gol atau benjolan-benjolan atau katakanlah seperti terserang tumor. Nah, ini ya. Ini berbeda-beda dari kita melihat gejala serangan akibat dari beberapa patogen. Kemudian penurunan mutu lingkungan. Nah, ini biasanya dapat menimbulkan kematian pada pohon. Nah, jadi dia tidak bisa mengeluarkan atau mati ya, atau berguguran. Ini bukan meranggas tapi ya, tapi memang murni akibat dari serangan cendawan ataukah bakteri. Nah, ini juga ada beberapa mikroorganisme, contohnya adalah yang bersifat menguntungkan pada manusia. Seperti pertanyaannya Siska kemarin. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Izin tanya, Pak. Iya, silahkan Siska. Nih, terkait tadi ya mengenai virus, kan kalau misalnya virus itu menyerang tanaman kan tadi cuma bisa dilemahkan saja, Pak. Nah, kalau apabila untuk menghilangkan dari virus itu, misalnya tanaman itu dimatikan, apakah itu bisa memutuskan dari virus untuk menyerang ke tanaman lainnya? Terima kasih, Pak. Untuk memutus siklus perkembangan, ini pertanyaannya menarik, Siska. Untuk memutus siklus perkembangbiakan dari organisme pengganggu tanaman, contohnya dari golongan penyakit, maka hal yang dilakukan manusia itu adalah yang pertama mencabutnya atau
mengendalikan secara mekanis, kemudian kita biasa menghancurkannya dan membakarnya. Jangan pernah memendam atau menguburnya pada suatu areal. Nah, tapi dikubur tidak masalah, asalkan memang berjauhan dengan pertanian kita atau lahan pertanian kita. Katakanlah mungkin di lahan-lahan yang memang kurang produktif, itu bisa. Karena untuk memutus siklus itu harus memang ditiadakan dari lingkungan yang akan kita jadikan sebagai lahan pertanian. Biasanya juga petani-petani kita lumrah mengendalikannya dengan cara pembakaran. Ini ya, Siska. Jadi memang diputus itu alur perkembangbiakan dari penyakit yang dikatakan tadi virus ya. Jadi seperti itu, Siska ya. Jadi lumrah sekali. Katakanlah virus-virus pada tanaman pangan ini contohnya adalah yang diakibatkan oleh vektor serangga. Contohnya adalah warna coklat ataukah warna hijau yang dapat menimbulkan kerusakan hingga 95%, bahkan 100% hingga gagal panen. Jadi kalau sudah terserang adanya virus tungro ataukah resistan kerdil rumput, maka secara otomatis dia tidak akan berproduksi kembali sudah. Jadi memang rusak. Apa langkah yang dilakukan? Yaitu kita musnahkan dengan pergiliran tanaman. Jangan menanam tanaman padi lagi. Rusak lagi nanti karena virusnya masih ada di dalam tanah. Kan saya mengatakan tadi bahwasanya virus itu bisa dorman. Hingga pada waktu yang tepat dia akan kembali berkembang biak lagi pada tanaman-tanaman baru. Yang memang tanaman itu rentan terhadap serangan virus. Jadi seperti itu. Gitu ya, Siska ya? Iya, Pak. Kalau misalnya terserang keseluruhan ya, Pak, berarti itu dimusnahkan secara keseluruhan. Dan apabila kan kalau misalnya dibakar, Pak, kan itu kan kayak menyebabkan polusi takutnya. Nah, kalau misalnya itu cuma dibabat aja, maksudnya itu dibuang secara biasa, apakah itu bisa menyerang ke tanaman lainnya, Pak? Terima kasih. Bisa, karena sejatinya dia adalah mikroorganisme, adalah makhluk hidup yang memang cara perkembangannya itu melalui beberapa proses, dari bantuan irigasi, air irigasi, kemudian bantuan udara. Maka kalau kita ya pasti akan menimbulkan polusi karena memang asap yang ditimbulkannya. Nah, tetapi apabila kita tidak memusnahkan virus-virus tersebut, maka yang terjadi tanaman selanjutnya apabila kita akan menanam akan mengalami gejala-gejala yang sama. Tetapi untuk masalah virus tidak semuanya harus dibakar ya, kadang-kadang dibersihkan kemudian dibakar, tidak. Tapi secara pengendalian secara kultur teknis dengan melibatkan cara-cara pengolahan lahan, katakanlah pembajakan, itu kan membalik, tetapi jangan menanam tanaman padi lagi, tetapi harus ada pergiliran tanaman. Kadang-kadang kita menanam tanaman perkebunan, contohnya adalah tembakau, ataukah kita menanam tanaman jagung, yang memang secara nyata, secara morfologi, dia itu sangat minim sekali untuk menyerang tanaman gilirannya atau yang digunakan pergiliran tanaman. Nah, kalau padi biasanya tungro, resistan, itu jarang sekali menyerang tanaman tembakau ataukah tanaman solanacea ataukah tanaman jagung. Jadi seperti itu ya, Siska. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan karena memang sudah waktunya ya. Kita nanti bertemu di praktikum ilmu penyakit tanaman ya jam 11 dan jam 1. Nah, jadi mungkin itu saja saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama.